Perkenalkan, nama saya Latifah Rahmini dari PIAUD 4 Angkatan 2019, NIM 1930210097. Mata kuliah Kewarganegaraan, dosen pengampu Syamsiani MPD, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang narasi kepemimpinan. Keringnya kepemimpinan besar di Indonesia. Kepemimpinan itu adalah kemampuan mempengaruhi orang atau suatu kelompok untuk melakukan sesuai dengan yang diinginkan melalui keteladanan sang pemimpin, dan juga menekankan perlunya keteladanan diri sendiri atau diri dari seorang pemimpin itu supaya dapat mempengaruhi atau mengarahkan orang lain. Hal ini sedikit berbeda dengan beberapa definisi kepemimpinan pada umumnya. Semua tim sukses sibuk bergerak mengenalkan calon yang diusungnya ke masyarakat. Partai politik tidak ketinggalan sibuk memilih calon yang tepat untuk diusungkan menjadi capres. Syaratnya sibuk juga dibuat melalui elektabilitas yang tinggi dan memiliki kekuatan finansial yang cukup, dan tentunya siap menyukseskan program partai politik yang bersangkutan. Mengusung calon pemimpin di Indonesia 5 tahun yang akan mendatang jelas bukan seperti mengusung barang dagangan di pasar. Transaksi politik terlalu rumit karena memiliki banyak indikator yang berlebihan dan yang harus dipenuhi partai secara langsung dengan aktor politik. Suara bawah meski kadang lebih sering dicueki dalam beberapa kasus harus pula menjadi pertimbangan mengusung capres. Itu semua tentu harus dilengkapi elektabilitas calon presiden dan kesungguhan hati terkait dengan politik atau biaya politik yang besar untuk maju jadi orang nomor 1 di negeri ini. Mengingatnya rumitnya persyaratan menjadi capres, wajar jika partai politik lebih memilih jalur aman. Perbedaan ideologis sudah ketika dihadapkan kondisi programatis politik yang keras dan penuh tantangan. Sebagian partai bahkan sekarang sudah hampir mengibarkan bendera putih dengan menjadi cawapres. Ini menyusul dinilai kuatnya calon presiden, yaitu Presiden Joko Widodo dalam bursa kandidat Pilpres 2019. Sehingga pilihan logis adalah berburu posisi nomor 2 daripada tidak mendapatkan peluang berkuasa sama sekali. Kesulitan kita ini mencari pemimpin bangsa ternyata berawal dari keringnya narasi kepemimpinan bangsa ini ke depan. Mereka yang berebut kursi panas kepemimpinan nasional 2019 sampai 2024 lebih sibuk memikirkan bagaimana ongkos politik, kendaraan politik, dan bagaimana meningkatkan elektabilitas dengan politik pencitraan. Belum terlihat sama sekali upaya menciptakan narasi besar yang bertumpu bagaimana wajah Indonesia di masa yang akan mendatang. Padahal narasi besar adalah bentuk perwajahan seorang pemimpin dalam memandang dirinya sendiri, negara, dan lingkungan yang strategis. Pasca Indonesia memperoleh kemerdekaan,
Soekarno mengajak setiap elemen anak bangsa bagaimana membangkitkan semangat revolusioner untuk mencapai kemerdekaan Indonesia seutuhnya. Dengan keyakinan yang mantap, jargon nasionalisme muncul di hadapan politik, mengajak mereka berdiskusi sekaligus mengimplementasikan bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Gagasan besar Soekarno yang berlandaskan politik dan pembangunan karakter bangsa kemudian diluruskan pada masa kepemimpinan Orde Baru. Soeharto menelurkan gagasan pembangunan ekonomi yang bertumbuh kepada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan budaya ekonomi dalam membangun Indonesia. Orde Baru mengutamakan pembangunan negara yang sejahtera dan mengabaikan kebebasan sebagai akar kehidupan yang demokratis. Sejarah akhirnya mencatat Soekarno sebagai bapak pengembang di mana pencapaian yang tertinggi. Setelah 2 masa kepemimpinan itu usai, pemimpin bangsa mulai menyatukan narasi kepemimpinan demokrasi dan kesejahteraan yang ditandai pada masa reformasi. Habibie memimpin Indonesia pada era awal reformasi dengan berusaha mengembangkan teknologi di antara dan mencegah kebangkrutan ekonomi akibat krisis moneter dan menstabilitaskan kondisi perpolitikan nasional. Sebutan Bapak Teknologi pantas disandang Habibie berkat beberapa inovasi kebijakan yang mengundang konversi khususnya terkait lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terbangunnya koalisi poros tengah yang didominasi kekuatan politik dalam mengantarkan Abdurrahman Wahid menjadi pemimpin Indonesia yang berikutnya. Kebijakan pluralisme keagamaan seperti pengakuan kepada etnis Tionghoa dan disahkannya Konghucu sebagai agama resmi negara muncul pada masa kepemimpinan Gus Dur. Narasi menyatukan perbedaan etnis, suku, dan kelompok yang ada dalam bangsa Indonesia yang menjadi kesulitan yang utuh. Ini tentu terlepas dari berbagai tudingan terkait keterlibatannya dalam korupsi dan mengarah pada dirinya sendiri. Setelah itu, Megawati Soekarno Putri memimpin Indonesia yang belum terlihat sama sekali narasi besar yang dibangunnya. Justru narasi besar kepemimpinan nasional muncul di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang layaknya menyandang sebutan Bapak Demokrasi. Ini ditandai dengan penganugerahan demokrasi. Pengakuan internasional itu menandakan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Sebuah pengakuan resmi dunia, meski secara praktik nyata masih ditemukan beberapa penyimpangan seperti maraknya kasus intoleransi, kebebasan beragama, masih ditemukannya kasus korupsi, dan belum tuntasnya beberapa kasus pelanggaran hukum di masa lalu. Terakhir, masa kepemimpinan Jokowi di awal kampanye mengedepankan pembangunan karakter bangsa dengan konsep revolusi mental. Konsep ini menekankan pentingnya nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Ketiga nilai itu
tumbuh melalui kesadaran diri untuk berpikir dan bertindak positif sehingga menginternalisasi dalam karakter setiap anak bangsa. Melihat fenomena kekinian dengan semakin dekatnya ajang pergantian kepemimpinan nasional, apa narasi besar yang ditawarkan calon presiden di Indonesia? Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin bangsa, jangan sampai mereka sibuk menawarkan dirinya kepada rakyat tanpa mau memberitahu arah besar Indonesia yang akan datang. Kesibukan mengenalkan diri kepada politik jangan berbentuk suguhan pencitraan tanpa konsep yang jelas dalam membangun Indonesia. Sebab kepemimpinan mereka akan menentukan sejauh mana kapal besar bernama Indonesia mampu berlayar di tengah kompetisi dan kontestasi politik global. Kelemahan narasi calon pemimpin bangsa dapat disebabkan 3 hal mendasar. Yang pertama, lemahnya orientasi kepemimpinan. Yang kedua, minimnya gagasan masalah nasional dan global, serta lemahnya proses transaksi gagasan. Lemahnya orientasi kepemimpinan menandakan belum tercukupnya semangat dan mentalitas calon pemimpin bangsa dalam memandu masyarakat untuk menciptakan arah yang jelas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan datang. Mereka masih memikirkan kepentingan jangka pendek yang bersifat programatis dan mengabaikan pentingnya pemikiran strategis, jangka panjang, dan visioner. Minimnya kompetensi atas persoalan nasional dan global memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana calon pemimpin di Indonesia yang akan mendatang belum mampu merumuskan problematika dan solusi atas persoalan yang ada. Berbagai persoalan relik bangsa seperti ancaman disintegrasi bangsa, konflik berlatar belakang agama dan kesukuan, penyelamatan aset negara dari tindakan koruptif, dan merebaknya terorisme radikalisme seharusnya mampu dijawab para calon presiden. Dalam konteks global, penempatan dan peran sentral Indonesia dalam regional ASEAN. Sikap Indonesia terhadap ancaman kedaulatan wilayah terkait panasnya konflik Laut Cina Selatan dan bagaimana posisi Indonesia di tengah memanasnya persaingan negara-negara besar di dunia harus jadi perhatian calon pemimpin Indonesia ke depannya. Sebagai calon pemimpin Indonesia 5 tahun yang akan mendatang, jangan lagi menawarkan politik transaksional yang bertumpu pada finansial semata sementara gagasan besar untuk Indonesia sangat kering. Kita tentu tak akan mengabaikan pentingnya finansial dalam kompetensi politik ke depan, tapi terus memprioritaskan sisi finansial tanpa mampu merumuskan arah baru kepemimpinan Indonesia. Sama saja menyeret publik kepada pembodohan politik dan membawa Indonesia mendekati jurang kehancuran. Berpolitik tanpa gagasan menandakan pemimpin yang tidak mau tahu dan tidak pernah tahu akan dibawa kemana masa depan bangsa besar Indonesia. Kegagalan dalam bertransaksi gagasan juga menjelaskan kepada kita lemahnya kapasitas untuk mengelola bangsa dengan potensi besar.
ini lebih asyik mengemaskan Indonesia untuk dijual kepada pihak asing yang dibandingkan mengedepankan kemandirian dan kedaulatan bangsa yang berakar emput, pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja narasi tentang saya, kepemimpinan besar di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.